Buah-buah permenungan Hari Raya Maria diangkat ke surga tahun B. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a, ayat 10ab. Bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 15, ayat 20 sampai 26. Injil diambil dari Lukas 1, ayat 39 sampai 56. Bacaan pertama dari kitab Wahyu menekankan bahwa Maria mengandung dengan keluhan dan penderitaan untuk melahirkan Yesus. Tetapi seperti Kristus bangkit dan naik dengan mulia ke surga dengan membawa luka-luka sebagai tanda karya penebusannya, demikian juga Maria diangkat ke surga. Maria disebut Hawa baru yang meneruskan generasi demi generasi kelahiran manusia-manusia baru yang diciptakan Tuhan menurut citra Allah sendiri. Gereja menjadi gambaran Maria yang harus melahirkan anggota-anggotanya yang benar, yang suci seperti direncanakan Allah. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan kepada umat di Korintus bahwa orang Kristen harus percaya akan kebangkitan hidup. Bila tidak, maka iman kita tidak ada artinya. Konsekuensi selanjutnya, keselamatan kekal kita pun tidak akan ada gunanya. Karena dosa Adam dan segenap keturunannya, Yesus harus mati. Tetapi sebagai Kristus, ia bangkit kembali. Kemenangan Kristus atas maut itulah yang juga dialami dan dimiliki oleh Maria. Demikianlah Allah Bapa yang telah memilih Maria sebagai ibu putranya yang tunggal juga menyatukan Maria begitu erat dalam seluruh perencanaan keselamatan manusia dengan Kristus. Dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar ungkapan kegembiraan luar biasa yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Kedua wanita itu berbagi rasa iman, harapan, dan kebahagiaan. Elizabeth perempuan tua yang bersuami tetapi mandul, dan Maria perempuan muda yang bertunangan bisa mengandung berkat Allah sendiri. Di sini tampaklah bahwa Allah mampu membangkitkan hidup dari kandungan yang mandul dan juga membangkitkan orang dari makam orang mati. Satu ide yang bisa didalami dalam hari raya Maria diangkat ke surga ini ialah Allah mengubah kemandulan menjadi kandungan yang menggembirakan. Kita umat Katolik percaya bahwa Maria diangkat ke surga karena kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa celah. Maria dibebaskan oleh Allah dari dosa, maka ia tidak mengalami konsekuensi dosa dan kematian yang akan kita alami. Kita percaya bahwa berkat ketaatan dan kesetiaannya, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia ini diangkat dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menegaskan ajaran gereja bahwa Maria sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini diangkat tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Kesukaran antar kita satu sama lain akan hilang. Jangan sampai sekarang ini kita kehilangan harapan, meskipun sering harus mengalami kegelapan kesukaran hidup, terutama menghadapi wabah corona virus 19 ini.
sinar kemuliaan hidup Maria di surga akan menunjukkan sinar-sinar harapan yang menghilangkan kedip-kedip lampu suram dalam hidup kita sekarang ini. Kita yang berada di dunia ini, entah tua atau muda, bersuami atau tidak bersuami, beristri atau tidak beristri, saya sangka akan bisa mengandung kebaikan yang membuat hati Allah senang, serta mengandung kebenaran serta kehidupan. Jika kita masih sanggup mengandung, dan tidak hanya mengandung, tetapi juga melahirkan kebaikan, kebenaran, dan kehidupan itu untuk memperbaiki dunia ini, apakah dunia komunitas, dunia keluarga, dunia kantor, dunia kita dalam perkumpulan, kita pelan-pelan mempersiapkan diri kita untuk diangkat serta dimuliakan di surga bersama Santa Maria. Moga-moga berkat doa Santa Perawan Maria, kita semakin bersedia dan mampu melahirkan kebaikan, kebenaran, dan kehidupan di dunia ini, sekalipun kita banyak mengalami tantangan. Tuhan memberkati. Amin.